Yang terhormat Ibu Dosen Sri Nurmanisi, MPD, sebagai pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman sejawat yang saya cinta sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan online pada saat ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang menderang syarat akan ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh per individu sejak mereka lahir. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia mulai dari awal proses penciptaannya. Hak asasi melekat dalam diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi dimiliki manusia tanpa melihat perbedaan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin, karena itu bersifat mendasar. Hak asasi harus dipertahankan dengan tidak merugikan hak orang lain, serta tidak menimbulkan kegangguan. Oleh karenanya, tidak ada keurusan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak asasi sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia, dan merupakan hak al-qudrati yang tidak bisa lepas dari dan dalam kehidupan manusia, sehingga sifatnya suci. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa bergaul, berinteraksi dengan manusia lainnya. Karena itu, setiap manusia harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kuadratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk mengikuti kehidupan secara kuadrati, sebab dalam hakikat kuadrati itu pun tergantung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya. Dalam penerapannya, hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia. Ketiganya merupakan keterpaduan yang berlangsung secara seimbang. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia tidak berjalan seimbang, maka dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan manusia. Misalnya, seorang guru memiliki kewajiban untuk mengajar muridnya, sementara muridnya mempunyai hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan dari gurunya. Namun, terkadang dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut sering terjadi ketidakseimbangan dan justru terkadang menimbulkan pertentangan. Maka dari itu, di Indonesia terdapat penegakan untuk hak asasi manusia yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban melalui Pancasila. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Hak-hak diperoleh per individu manusia tidak harus diminta, akan tetapi hak itu akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita, baik itu hak sebagai warga negara maupun hak sebagai makhluk sosial. Kita sebagai makhluk sosial harus menghargai dan menghormati setiap hak yang dimiliki oleh makhluk sosial lainnya. Jangan pernah kita mengganggu hak orang lain karena kita ingin mendapatkan hak kita pribadi, karena itu namanya egois. Jika kita ingin mendapatkan hak, kita harus menjalankan dulu kewajiban kita, karena keduanya itu sejalan, harus seimbang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.